Selamat pagi, kita ketemu lagi pada pelatihan kelistrikan ini, dan kali ini saya akan membawakan masalah isolasi listrik, dimana seperti kita lihat pada pelatihan-pelatihan yang dulu, isolasi listrik merupakan faktor ke-10 dari 11 faktor kelistrikan yang perlu dimengerti. Jadi kalau 11 faktor Anda sudah menguasai, Bapak Ibu sudah menguasai, maka lebih mudah untuk mengerti masalah kelistrikan. Apakah sebenarnya isolasi listrik? Isolator listrik adalah bahan yang sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Karena apa? Karena elektronnya itu terikat kuat pada atom-atomnya. Nah, bahan-bahan ini akhirnya dipergunakan dalam peralatan listrik sebagai penghambat mengalirnya arus listrik. Secara garis besar, bahan yang dapat menjadi isolasi ialah bahan padat, kemudian bahan cair, kemudian bahan gas. Contohnya antara lain adalah clay atau keramik ya, atau lempung lah kalau bahasa Jawa mungkin ya, atau bahasa Indonesia itu lempung. Ini merupakan material untuk tegangan rendah sampai tegangan tinggi. Kemudian plastik PVC. Biasanya PVC, isolator PVC itu dicampur dengan nylon dipakai di dalam mengenai isolasinya dari kabel. Ini merupakan jenis yang banyak terpakai. Kemudian mika banyak digunakan pada kapasitor. Kemudian juga teflon dipakai sebagai kabel jaket. Kemudian gas digunakan pada kabel tegangan tinggi dan sangat tinggi. Juga pada transformer atau transformator, lalu pada circuit breaker. Kalau di circuit breaker yang paling terkenal adalah gas SF6 atau SF6. Kemudian liquid banyak digunakan pada transformator dan kapasitor. Nah, kalau transformator yang kita lihat di tepi-tepi jalan, distribusi sebagian besar adalah transformator dengan liquid, jadi ada olinya di dalam. Ini contoh isolasi pada kabel ya. Kemudian ini contoh isolasi porselin. Nah, ini yang banyak kita lihat di tepi-tepi jalan di sistem distribusi. Yang kanan itu pin insulator, yang kiri pin insulator, yang kanan line push insulator. Ini nanti akan saya jelaskan pada pelatihan berikutnya kenapa ada dua jenis seperti ini. Nanti ada juga yang disebut dengan pin push insulator. Nah, nanti kami jelaskan pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Ini contoh isolasi pita yang biasanya digunakan untuk ngasih tanda aja, memberi tanda pada ujung-ujung kabel. Misalkan merah, oh ini berarti fase S dan lain sebagainya. Lalu kita sekarang menginjak pada fungsi dari isolasi. Apa sih sebenarnya fungsinya isolasi itu? Jadi di sini ada satu, memisahkan antara bagian pertegangan dengan bagian pertegangan lainnya yang berbeda sehingga tidak terjadi loncatan api antara kedua bagian tersebut. Ya, tadi karena sulit mengalirkan arus listrik, maka dengan dikasih isolasi tidak akan terjadi loncatan api. Loncatan api listrik maksudnya ya sini ya. Kecuali kalau tegangannya terlalu tinggi. Dan nanti saya ceritakan yang di masalah hubung singkat ya. Atau mungkin sudah ya. Kemudian memisahkan bagian pertegangan dengan bagian yang dikenakan untuk menghindari adanya loncatan api. Sama aja ini. Kalau tadi
kawat dengan kawat atau fasa dengan fasa, ini fasa dengan tanah atau bagian yang ditanahkan. Lalu juga merupakan pengaman mekanik dari kabel, terutama kabel yang tidak punya bagian pengaman mekanik, maka isolasi ini merupakan pengaman mekanik juga. Tapi kalau umumnya di tegangan menengah, tegangan tinggi ada itu pengaman mekaniknya sendiri. Sehingga isolasinya apa? Ya tambahan saja. Sebagai mekanik ya tambahan sebagai isolasi tidak utama. Pada kondisi tertentu juga dapat sebagai pengaman terhadap cairan kimia. Misal pada tekanan rendah atau tekanan menengah, di mana dekat dengan motor yang biasanya bearingnya pakai oli dan sebagainya, itu dia bisa mengamankan ada oli nyemprot ya, muncrat kena ke bagian kabelnya, ada isolasinya, dia aman. Tapi di sini isolasinya harus khusus, yaitu isolasi yang tahan cairan kimia. Jadi bukan sembarang isolasi. Kemudian pada sistem tekanan rendah, isolasi itu diberi warna untuk membedakan fasa, seperti contoh di bawah ini menurut standar NEC ya. Ini saya kira nggak usah saya jelaskan lah, nanti dibaca sendiri. Ya, misalkan aja warna tanpa warna green ini lah ya, warna green ini adalah untuk protective ground dan lain sebagainya. Ini juga bisa dibaca sendiri, di mana ada memang berbeda standar antara negara dengan negara. Disinilah anunya. Nah, selain sebagai isolasi dan tahan mekanik, maka dia juga harus isolasi? Tahan panas. Karena apa? Pada waktu kabel dialiri arus akan terjadi panas yang kita sebut dengan losses waktu itu ya, nggak tahu di pelajaran keberapa itu saya jelaskan ini. Jadi dia harus tahan terhadap kenaikan suhu. Nah, di sini ada standarnya, misalkan kelas Y itu maksimum temperatur 90 derajat, bahannya berserat organis. Kemudian kelas A temperaturnya 150 maksimum, bahannya adalah bahan kelas E tapi dicelup dalam bahan kompon dan lain sebagainya ya. Di bawah ini bisa dibaca sendiri. Ini jadi dia selain tadi sebagai tahan isolasi atau tahan tidak menghambat arus listrik, juga dia kadang-kadang sebagai pengaman mekanik, dan ini juga ketahanan panas.